di video ini saya akan menjelaskan mengenai audit manajemen pendidikan melalui mind mapping yang akan saya tampilkan. Nah, mungkin ketika kita mendengar kata audit, yang terbayang itu adalah pemeriksaan keuangan. Padahal dalam dunia pendidikan, audit ini merupakan cakupan yang jauh lebih luas. Audit digunakan untuk melihat apakah pengelolaan pendidikan ini sudah berjalan kita mulai dari atau bagian yang pertama, yaitu efektif, efisien, dan mampu mencapai tujuan pendidikan dengan sangat baik. Penilaian agar dan pembahasannya evaluasi lebih mudah terhadap sistem dipahami, pengelolaan mari kita pendidikan untuk bahas setiap bagian. Kemudian yang kedua itu adalah tujuan audit. Audit dilakukan untuk mengetahui apakah program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, direncanakan. Selain itu, audit juga bertujuan untuk menilai penggunaan sumber daya seperti tenaga pendidik, dana, fasilitas, dan waktu agar digunakan secara optimal. Kemudian, audit membantu mengidentifikasi kelemahan dalam sistem manajemen. Misalnya, program sekolah ini tidak berjalan maksimal, di mana yang dirasakan oleh murid-murid itu adalah pembelajaran kurang efektif atau pengelolaan administrasi ini belum tertata dengan baik. Setelah menemukan masalah tersebut, audit ini akan memberikan rekomendasi perbaikan agar mutu pendidikan dapat meningkat. Baik, untuk selanjutnya itu ada pada bagian karakteristik. Bisa kita perhatikan di sini karakteristik ini memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama itu sistematis, artinya audit ini dilakukan dengan langkah-langkah yang teratur dan terencana. Kemudian yang kedua itu di sini bersifat objektif, yaitu penilaian yang dilakukan berdasarkan fakta dan data nyata, bukan hanya pendapat pribadi saja. Yang ketiga itu analitis, di mana artinya ini auditor ini tidak hanya melihat masalah di permukaan, tetapi juga mencari penyebabnya. Yang keempat itu berorientasi pada perbaikan, sehingga hasil audit ini digunakan untuk meningkatkan kualitas dari lembaga pendidikan tersebut. Dan yang terakhir itu menyeluruh, karena audit ini mencangkup seluruh aspek penting dalam pengelolaan pendidikan. Baik, untuk pembahasan yang keempat itu menjelaskan mengenai ruang lingkup audit yang sangat luas. Yang pertama itu audit perencanaan yang menilai visi, misi, program kerja, dan target pendidikan. Yang kedua itu audit organisasi yang melihat struktur organisasi, pembagian tugas, dan koordinasi kerja. Yang ketiga itu audit SDM, di mana ini di sini tuh melihat menilai kinerja guru, disiplin, kompetensi, dan pelatihan tenaga pendidik. Yang keempat itu audit pembelajaran yang berkaitan dengan kurikulum, metode mengajar, media pembelajaran, dan evaluasi belajar siswa. Yang kelima itu audit sarana dan prasarana yang menilai kondisi fasilitas belajar seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan. Yang keenam itu audit keuangan pendidikan yang berkaitan dengan penggunaan dana, transparansi, dan efisiensi biaya. Dan ada yang terakhir itu yaitu audit mutu pendidikan yang melihat hasil belajar, prestasi, serta pencapaian standar pendidikan. Karena cukup luasnya audit pendidikan ini menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas lembaga pendidikan. Baik, mengenai pembahasan yang kelima itu adalah prinsip dari audit. Dalam pelaksananya, audit ini memiliki beberapa prinsip penting. Yang pertama itu objektivitas, di mana artinya ini audit ini harus berdasarkan fakta dan data yang benar. Kedua,
yaitu independensi, yaitu auditor ini tidak boleh memihak agar hasil audit ini tetap adil. Yang ketiga itu profesionalisme, yang berarti audit ini dilakukan oleh pihak yang kompeten dan memahami bidangnya. Yang keempat itu transparansi, sehingga hasil audit dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir itu adalah kerahasiaan, yaitu data lembaga pendidikan harus dijaga dengan baik. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai tahap-tahapan audit. Tahap pertama adalah perencanaan audit, yaitu menentukan tujuan, objek, instrumen, dan jadwal audit. Tahap kedua adalah pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, atau angket. Yang ketiga itu yaitu analisis data untuk membandingkan kondisi nyata dengan standar yang seharusnya. Kemudian ada tahap keempat adalah pelaporan hasil audit yang berisi temuan dan rekomendasi perbaikan, dan tahap terakhir yaitu tindak lanjut, di mana lembaga pendidikan ini melakukan perbaikan berdasarkan hasil audit. Pembahasan selanjutnya itu mengenai teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang akurat, audit ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, di mana observasi dilakukan dengan melihat langsung kondisi di lapangan. Selanjutnya ada wawancara yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari guru, siswa, atau pihak sekolah. Kemudian ada dokumentasi yang dilakukan dengan memeriksa dokumen seperti laporan dan administrasi sekolah. Dan ada juga angket atau kuesioner digunakan untuk mengumpulkan pendapat responden. Sedangkan checklist audit membantu auditor ini memeriksa aspek-aspek tertentu secara sistematis. Kemudian saya ingin membahas temuan audit atau contoh kasus dalam audit ini. Misalnya itu guru jarang menggunakan media pembelajaran sehingga siswa ini kurang tertarik belajar. Kemudian laporan dana sekolah ini terlambat sehingga administrasi ini menjadi kurang tertata, atau banyak fasilitas sekolah yang rusak dan mengganggu proses belajar mengajar. Dari temuan tersebut, auditor ini akan memberikan rekomendasi seperti pelatihan penggunaan sistem media digital, perbaikan sistem pelaporan, atau pengadaan fasilitas baru. Kemudian kita akan bahas mengenai manfaat audit manajemen pendidikan. Nah, audit ini membantu meningkatkan kualitas pendidikan karena sekolah dapat mengetahui kekurangan yang perlu diperbaiki. Dengan adanya audit ini, seperti contoh kasus yang tadi saya berikan, itu pasti sekolah akan mengetahui apa hal yang harus dilakukan. Kemudian audit juga membantu sekolah mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Kemudian selain itu, audit dapat memperbaiki sistem pengelolaan, meningkatkan akuntabilitas, serta menjamin pelayanan pendidikan sehingga menjadi lebih baik. Nah, pada bagian terakhir ini saya akan menjelaskan perbedaan antara audit dengan keuangan audit manajemen. Jadi, audit keuangan ini lebih fokus pada laporan dan transaksi keuangan, sedangkan audit manajemen ini lebih fokus pada efektivitas pengelolaan organisasi dan mutu pendidikan. Jadi, audit manajemen memiliki cakupan yang lebih luas karena menilai keseluruhan sistem pengelolaan pendidikan. Nah, dari mind mapping ini kita dapat memahami bahwa audit manajemen pendidikan merupakan proses evaluasi yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan. Audit ini membantu lembaga pendidikan mengetahui apa saja kelemahan yang ada dalam pendidikan atau lembaga tersebut, memberikan solusi perbaikan dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Baik, terima kasih karena telah menonton video penjelasan dari saya mengenai mind mapping yang telah saya buat, dan semoga video ini dapat menambah wawasan kita mengenai audit manajemen pendidikan. Thank you for watching.